Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil bahan ajar teks cerita pendek KD 4.8 kelas 11 SMA. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Yanuari, NIM 122018371 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B, asal kampus Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Judul bahan ajar cetak, ayo menggali nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Keunggulan bahan ajar cetak. Yang pertama, bahan ajar cetak lebih canggih dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta. Kemudian, bahan ajar cetak lebih unggul dibanding bahan ajar jenis lainnya. Selanjutnya, bahan ajar cetak tidak mudah membosankan karena dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang berwarna. Bahan ajar cetak relatif mudah untuk diproduksi dan dibeli serta dapat digunakan berulang-ulang. Selanjutnya, harga relatif tidak mahal karena tidak membutuhkan kuota internet. Bahan ajar cetak dapat dipelajari dan dibaca di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, bahan ajar cetak memudahkan siswa dalam memahami prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis. Materi teks cerita pendek. Materi teks cerita pendek yang pertama, pengertian cerita pendek, yang kedua, fungsi cerita pendek, yang ketiga, struktur cerita pendek, yang keempat, unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pengertian teks cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu teks karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya menggambarkan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Fungsi cerita pendek. Cerita pendek termasuk ke dalam genre dongeng atau naratif fiksional menyerupai anekdot. Keberadaan cerita pendek lebih memberikan kesenangan dan hiburan untuk para pembacanya. Sebuah cerita pendek seringkali mengandung pesan tersirat atau nilai yang dapat kita petik di balik sikap tokoh maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal inilah alasannya cerita pendek tidak terlepas dari nilai-nilai agama, budaya, sosial, ataupun moral. Struktur cerita pendek yang pertama ada abstrak, merupakan bagian dari cerita pendek yang bersifat abstrak, memberikan gambaran awal. Selain itu, cerita abstrak juga berisi intisari atau rangkuman dari cerita. Yang kedua ada orientasi, merupakan bagian yang berisi perkenalan tokoh dan latar belakang. Latar belakang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat yang diceritakan secara langsung maupun tak langsung. Begitu pula juga diceritakan mengenai watak tokoh. Yang ketiga ada kombinasi, yang merupakan bagian tengah yang berisi seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir cerita. Next ya, selanjutnya ada evaluasi, merupakan bagian yang menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecahan atau peleraian. Yang keempat ada resolusi, merupakan bagian yang disebut juga peleraian, yakni saat titik tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecahan. Yang kelima ada koda, merupakan bagian akhir dari cerita pendek
penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerita pendek terdiri dari dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yang selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tema, merupakan gagasan pokok dalam cerita. Yang kedua, alur atau plot, merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Selanjutnya ada latar, yang merupakan tempat terjadinya cerita. Tempat kejadian cerita dapat berhubungan dengan aspek fisik, aspek psikologis, dan aspek psikis. Selain itu, latar juga dikaitkan dengan tempat dan waktu. Sudut pandang atau point of view merupakan teknik yang digunakan pengarang untuk berperan dalam cerita itu. Sudut pandang pertama dapat dikatakan sebagai akuan, sedangkan kedua dikatakan sebagai bergaya-diaan. Sebagai orang pertama, pengarang juga dikatakan bagaimana ia berperan sebagai orang pertama. Gaya bahasa atau majas merupakan susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul dari dalam hati penulis. Secara garis besar, gaya bahasa terdiri dari 4 jenis, yakni majas penegasan, majas pertentangan, majas perbandingan, dan majas sindiran. Yang keenam ada amanat, merupakan suatu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Amanat ialah sebuah kata yang memiliki arti pesan atau nasihat. Pada umumnya amanat banyak disampaikan melalui cerita dan obrolan sehari-hari. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri dari yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, yang ketiga nilai yang terkandung dari cerpen tersebut. Jadi misalkan tersebut mengandung nilai agama, budaya, sosial, dan moral, bisa dimasukkan ke dalam unsur ekstrinsik ya. Jadi nanti peserta didik ditugaskan untuk menggali nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, misalnya contoh mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, menceritakan tentang, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dialami tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mengalami, mendambakan, dan lain sebagainya. Seringkali banyak menggunakan dialog. Nah, jadi cerpen itu sering menggunakan tanda petik ganda ya, dan kata kerja yang menggunakan tuturan langsung. KD 4.8 kelas 11 SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia. 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Indikator pencapaian 48.1 menentukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. 48.2 menuliskan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baik, selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran. Dalam pendahuluan,
Berikut ini kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, guru dan siswa berdoa bersama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salam. Kemudian, guru mengkondisikan siswa dan memastikan kelas dalam keadaan bersih. Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin dan menyiapkan buku pelajaran. Guru memotivasi siswa terkait gambaran materi pelajaran yang akan dipelajari. Siswa menerima informasi tentang tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang ya. Bisa disebut dengan berpasang ya, bisa secara berbangku ya. Berbangku ataupun diacak oleh gurunya. Jadi pada kegiatan inti ya, yang pertama ada mengamati. Siswa mengamati teks cerita pendek yang dibawa. Menanya. Siswa bertanya mengenai nilai-nilai cerpen yang dibawa dengan kelompoknya secara berpasangan. Menalar. Siswa berdiskusi menentukan nilai sosial, moral, dan agama yang terdapat dalam cerpen yang dibawa. Mencoba. Siswa mencoba menuliskan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek yang dibawa. Mengomunikasikan atau menyajikan. Siswa bersama kelompoknya mempresentasikan hasil karyanya. Siswa yang lain dapat menanggapi, berkomentar, dan memberi masukan. Selanjutnya, penutup ya. Jadi ini kegiatannya siswa bersama guru ya. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan poin-poin pokok materi yang telah dipelajari. Jadi, menyimpulkan tadi ya, pembelajaran yang telah dipresentasikan mungkin ada kesulitan ataupun hal-hal yang belum dipahami, jadi dibahas bersama di sini. Kemudian, guru memberikan penguatan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru bisa menambahkan materi yang belum disampaikan ataupun masih kurang dalam kegiatan pembelajaran. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru bersama siswa saling memberikan umpan balik terkait hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang terakhir, guru menutup pertemuan dengan berdoa bersama dan memberi salam. Baik, untuk selanjutnya mengenai rubrik penilaian. Kompetensi yang diukur, yang pertama identifikasi nilai, yang kedua penjelasan nilai. Untuk identifikasi nilai deskripsi, mampu menunjukkan nilai sosial dalam teks cerita pendek yang didengar maupun dibaca dengan tepat. Skor 1-4. Mampu menunjukkan nilai moral dalam teks cerita pendek dengan tepat. Skor 1-4. Mampu menunjukkan nilai agama dalam teks cerita pendek dengan tepat. Skor 1-4. Yang kedua, penjelasan nilai. Deskripsi, mampu menjelaskan dan menuliskan bukti nilai sosial dalam teks cerita pendek yang didengar maupun dibaca dengan tepat. Skor 1-4. Mampu menjelaskan dan menuliskan bukti nilai moral dalam teks cerita pendek yang didengar maupun dibaca dengan tepat. Skor 1-4. Mampu menjelaskan dan menuliskan bukti nilai agama dalam teks cerita pendek yang didengar maupun dibaca dengan tepat. Skor 1-4. Yang terakhir, kita akan menghitung total skor. Jadi keterangannya yang pertama kurang sesuai, yang kedua cukup sesuai, ketiga sesuai, yang keempat sangat sesuai. Nah, jadi nanti untuk nilai yang diperoleh ya berapa, terus kemudian dikali 100, kemudian dibagi skor maksimal. Nah, nanti ketemu hasilnya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.